Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Aminuwo, NIM 151 dari kelas Hukum Ekonomi dan Bisnis I. Saya akan menyampaikan materi tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Materi yang pertama yaitu kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, syarat-syarat. Yang keempat, asas. Dan yang terakhir, berakhirnya kepailitan. Yang pertama, dalam Undang-Undang Kepailitan UU PKPU Pasal 1 Ayat 1, bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang atau suspension of payment adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya. Dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk distrukturisasi kembali utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium. Dalam hal ini legal moratorium. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang kedua, KUH Perdata. Misalnya pada pasal 1134, 1139, 1149 dan lain-lain. KUH Pidana misalnya pada pasal 396, pasal 397, pasal 398, pasal 399. Kemudian syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hutang. Yang kedua, minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo. Yang ketiga, minimal satu dari hutang dapat ditagih. Yang keempat, adanya debitur. Adanya kreditur. Yang keenam, kreditur lebih dari satu. 7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. Kemudian permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pihak debitur, satu atau lebih kreditur, jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debiturnya bank, Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebut dalam Undang-Undang Kepailitan. Dan yang ke-10, apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyertakan pailit. Selanjutnya, asas-asas. Yang pertama, asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Selanjutnya, berakhirnya kepailitan. PKPU dapat diakhiri baik atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan. 1. Debitur. Selama waktu penundaan kewajibannya pembayaran utang bertindak dengan itikat buruk dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya. Yang ketiga, debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1. Yang keempat, debitur lain melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
Yang kelima, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran hutang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran hutang, atau keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Selanjutnya, PKPU sendiri terbagi dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Penundaan sementara kewajiban pembayaran hutang. Ini merupakan tahap pertama dari proses PKPU. Sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, apabila debitur mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan. Kemudian, penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap. Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang bersangkutan untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Adapun PKPU secara tetap dapat disetujui apabila A. Mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur kongruen yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili setidaknya 2/3 bagian dari seluruh tanggungan yang diakui, atau yang sementara diakui dari kreditur kongruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebenaran lainnya yang hadir dan mewakili setidaknya 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Yang pertama, yang bersangkutan, kreditur atau para kreditur, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, kemudian Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dan Menteri Keuangan. Kemudian persyaratan debitur dapat dinyatakan pailit. Yang pertama, debitur paling sedikit memiliki 2 kreditur. Keberadaan 2 kreditur merupakan syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Dalam ketentuan pasal 1132 KUH Perdata bahwa harta kekayaan debitur harus dibagi secara adil kepada setiap kreditur. Yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditur. Pengertian keadaan berhenti membayar utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitur tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru 1 kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari 1 kali tidak membayar. Keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit. Yang ketiga, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Utang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang telah dapat ditagih belum tentu uang yang telah jatuh waktu. Uang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wan prestasi, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.